Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi dengan saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal yang diberikan soal Excel yang diberikan ke teman-teman yang di Google Classroom ya. Bentuknya seperti ini. Nah, nanti kita akan mengisi yang kosong-kosongnya. Sebelum kita mengerjakan, kita lihat dulu. Kita analisa dulu di sini nomor, ID karyawan, nama karyawan, divisi, status, gaji, tunjangan, total upah, pajak, dan THP. Kemudian di sebelah kanannya ini ada tabel bantunya. Tabel bantu nama karyawan, divisi, status karyawan, gaji karyawan, dan tunjangan karyawan. Nah, nanti kita akan isi yang kosong-kosongnya ini. Nah, di sini sudah ada ID karyawan yang masing-masing karakternya ini akan mengacu pada tabel bantunya. Oke. Nah, tanpa membuang-buang waktu lagi, kita langsung mengerjakan. Nah, di sini kita menggunakan VLOOKUP ya teman-teman yang akan dikombinasikan dengan string. Nah, yang kita mau isi nama karyawan, kita beri namanya dulu. Di sini ada tabel karyawan yang kita beri namanya. Caranya di blok. Kita beri nama, misalnya karyawan. Oke. Kemudian divisinya kita beri nama divisi. Kemudian status kita beri nama status aja. Oke. Dan kemudian di gaji karyawannya ini kita beri nama gaji. Dan yang terakhir tabel tunjangannya kita beri nama tunjangan. Oke, jadi masing-masing tabel bantunya sudah kita beri nama. Oke, selanjutnya kita mengerjakannya. Caranya sama dengan VLOOKUP. Oke, buka kurung. Nah, karena di tabel bantunya ini ID karyawannya 010203, kita lihat di ID karyawan di tabel utamanya. ID karyawan 0102 itu berada pada sebelah kiri, 2 karakter. Jadi kita menggunakan string left, buka kurung, teksnya, titik koma, kemudian jumlah karakter yang kita ambil. Jadi ada 2 karakter yang akan kita ambil, tutup kurung, titik koma, kemudian tabel array. Tabel array-nya tadi sudah kita beri nama karyawan ya teman-teman ya. Karyawan ya, ini sudah ada. Kemudian kita ingin menampilkan kolom nomor 2 karena namanya berada di kolom nomor 2. Kemudian kita pilih false atau 0. Kurung, enter. Nah, ini sudah muncul. Teman-teman bisa tarik ke bawah begini, atau teman-teman bisa mengerjakan dulu semua yang di atasnya, nanti ditarik sama-sama. Bisa juga, tapi saya lebih suka mengerjakan dulu di atasnya, nanti ketika sudah selesai sampai ujung baru kita tarik sama-sama. Oke. Kemudian untuk divisinya sama, kita lihat ID untuk divisi di tabel bantu. ID-nya 010, 011, dan 012. Nah, di ID karyawan di tabel utama 011, 010, dan 012 itu berada di tengah ya teman ya. Jadi kita pakai VLOOKUP dengan string mid. Caranya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita pakai mid, buka kurung lagi, klik teksnya, titik koma, start dari karakter mana. Dari sebelah kiri ada 1, 2, 3, 4, start dari karakter nomor 4 ya teman-teman. Nomor 4. Kemudian dari nomor 4 ini berapa karakter yang mau diambil? Dari karakter nomor 4 ini berapa karakter diambil? Ada 3 teman-temannya. Karena 011, 012 ada 3 karakter. 3, kemudian tutup kurung, titik koma, tabel array atau tabel bantunya tadi kita udah beri nama divisi. Nah, ini udah muncul, titik koma, kemudian full index num atau kolom yang akan ditampilkan yaitu kolom nomor 2, koma, kita pilih false. Oke, kemudian untuk status sama. Kolom untuk status kita lihat lagi di tabel bantunya.
Di sini status ID-nya 05 dan 07. 05 dan 07 di ID karyawan di tabel utamanya itu berada pada sebelah kanan, dua karakter sebelah kanan. Jadi kita menggunakan right, string right. Caranya sama dengan value up, buka kurung, kita pilih right, buka kurung lagi, teksnya, koma, kemudian berapa karakter dari sebelah kanan kita mau ambil, yaitu 2, tutup kurung, titik koma, tabel array-nya. Sudah kita beri nama status. Nah, ya sudah muncul. Kita klik, koma, kemudian kolom yang akan ditampilkan yaitu kolom nomor 2, titik koma, dan pilih files. Oke, turun kita bentar. Oke. Nah, untuk gajinya teman-teman ya, bisa dilihat di sini ada divisinya. Kemudian statusnya, kalau dia tetap maka gajinya segini, kalau dia kontrak maka gajinya segini. Oke, caranya di sini ada dua cara teman-teman ya. Cara yang pertama itu kita menggunakan if dan VLOOKUP. Caranya sama dengan if, buka kurung. Oke. Jika statusnya ini sama dengan tetap, maka kerjakan VLOOKUP, buka kurung, kata kuncinya divisi, titik koma, tabel array-nya tadi adalah gaji, oke, titik koma, full index num yang akan ditampilkan adalah kolom nomor 2. Jadi kalau statusnya dia tetap, maka kolom yang ditampilkan adalah kolom nomor 2 karena statusnya tetap. Oke, kita pilih kolom nomor 2, titik koma, baru files. Oke, tapi kalau statusnya bukan tetap, maka kerjakan VLOOKUP yang ini. VLOOKUP, buka kurung, kata kuncinya, titik koma, tabel array-nya tadi adalah gaji, oke, titik koma, full index num. Jadi kalau selain dari tetap, maka yang ditampilkan adalah kolom nomor 3. Nah, tadi kan kalau tetap yang ditampilkan adalah kolom nomor 2, tapi kalau dia selain dari tetap, dalam artian kontrak berarti dia yang akan ditampilkan adalah kolom nomor 3. Ini, kolom nomor 3 ini. Oke. Setelah itu, titik koma, pilih files, tutup kurung lagi satu kali untuk menutup kurung if-nya. Kita enter. Oke. Teman-teman bisa juga seperti itu ya. Sama. Atau yang lebih mudah caranya begini. VLOOKUP-nya duluan baru if-nya. Nah, ini kita hapus dulu caranya. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value atau kata kuncinya. Ini. Titik koma. Tabel array-nya tadi adalah gaji. Nah, titik koma. Nah, full index num kolom yang akan ditampilkan. Kita pakai if. Jika, buka kurung, ini sama dengan tetap, maka tampilkan kolom nomor 2. Tapi jika tidak, kalau bukan tetap, maka tampilkan kolom nomor 3. Oke, tutup kurung, titik koma, true or false, kita pilih false. Oke, jadi lebih mudah ya teman-teman kalau kita pakai gini, lebih pendek. Oke, kita enter. Bisa sama aja, terserah teman-teman pilih rumus yang mana. Oke, untuk tunjangannya, oke, sama teman-teman ya. Caranya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value atau kata kuncinya, titik koma, tabel array-nya tadi adalah tunjangan. Nah, ini sudah muncul, kita klik, titik koma, full index num atau kolom yang akan ditampilkan sama jika, buka kurung, ini sama dengan tetap, maka tampilkan kolom nomor 2. Tapi jika selain dari tetap atau kontrak, maka tampilkan kolom nomor 3. Tutup kurung, titik koma, kita pilih false. False. Oke. Kita enter, kurung, enter. Oke. Nah, untuk total upahnya ini, untuk total upah ini hasil dari gaji ditambah dengan tunjangan. Caranya sama dengan gaji ditambah dengan
tunjangan. Oke. Nah, untuk pajak di sini bisa lihat soalnya teman-teman ya. Karyawan yang memiliki total upah di atas 3 juta dikenakan pajak sebesar 15% dari total upah. Sementara karyawan yang memiliki total upah 3 juta ke bawah dikenakan pajak sebesar 5% dari total upah. Oke. Jadi maksudnya kalau penghasilannya ini di atas 3 juta, maka dia dikenakan pajak 15% dari total upah. Tapi kalau dia di 3 juta ke bawah, maka dia dapat pajak sebesar 5% dari total upah. Nah, perlu diketahui teman-teman ya, total upahnya ini berupa rupiah ya, bukan berupa persen. Jadi yang muncul nanti berupa rupiah. Caranya sama dengan jika total upahnya ini lebih dari 3 juta, oke, maka total upahnya dikali 15%, dikalikan pajak 15%. Tapi jika tidak, maka total upahnya ini dikali dengan 5%. Oke, tutup kurung, enter. Oke. Kemudian untuk THP-nya adalah total upah dikurang dengan pajak. THP ini artinya take home pay atau uang yang akan dibawa pulang. Sama dengan total upah dikurang dengan pajak. Nah, oke. Setelah itu kita blok, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, maka dia akan menyelesaikan dengan sendirinya. Nah, untuk totalnya kita pakai sum ya teman-teman ya. Caranya sama dengan sum, buka kurung, blok yang mau dihitung, kemudian tutup kurung. Ini bisa juga teman-teman ya, bisa juga. Tapi kalau teman-teman ingin lebih mudah, kita pakai, kalau di keyboardnya teman-teman ada tombol Alt dan tombol sama dengan itu dipijit secara bersamaan. Jadi caranya Alt sama dengan, nah maka dia langsung memblok secara otomatis ke atas. Nah, kita enter, nah maka dia akan menghitung. Untuk lebih mudah kita seret aja ke samping. Nah, maka dia akan menyesuaikan dengan sendirinya. Oke, kemudian urutkan data di atas berdasarkan divisi. Jadi maksudnya kita akan mengurutkan data semua ini berdasarkan divisi. Caranya kita blok semuanya teman-teman ya. Kita blok semuanya ini. Kita blok semuanya. Jangan hanya setengah, misalnya hanya ini aja. Jangan. Nah, yang akan menyesuaikan hanya bagian ini aja yang menyesuaikan, tapi namanya nanti tidak menyesuaikan. Akhirnya datanya nggak akurat. Jadi caranya kita blok semuanya dari ID karyawan ini sampai THP-nya ini. Oke. Setelah itu kita pilih menu data. Setelah itu pilih sort. Nah, di sini kalau sudah muncul seperti ini, di sort by atau urutkan berdasarkan tadi mintanya divisi teman-teman ya. Kita klik divisi, kemudian kita oke. Nah, maka dia secara nggak langsung akan menyesuaikan dengan sendirinya. Yang HRD semua, yang keuangan semua, yang marketing semua. Oke. Kemudian jumlah karyawan divisi marketing. Oke, kita pakai conif ya teman-teman ya. Sama dengan conif buka kurung, range-nya karena marketing ini berada di range ini, maka kita blok ini ya. Kita blok. Oke. Kita kancing. Titik koma. Kriterianya tadi adalah marketing. Oke, kurung enter. Nah, maka ada 6 orang. Kemudian jumlah karyawan HRD yang berstatus kontrak. Nah, kita pakai conifs karena ada 2 kriteria, HRD dan kontrak, ada 2 kriteria. Kita pakai conif sama dengan conifs yang ada S-nya di belakang teman-teman ya. Kriteria range 1 yang pertama itu adalah karyawan HRD. Jadi kita blok dulu divisinya. Oke. Kita kancing titik koma. Kemudian kriterianya tadi adalah HRD. Kemudian kriteria range 2 adalah yang status kontrak. Kita blok statusnya.
Oke, setelah itu kita kancing, titik koma, ketik kriterianya, kontrak. Oke, tutup kurung, enter. Oke. Kemudian total gaji karyawan keuangan. Nah, karena hanya satu kriteria yaitu keuangan, kita pakai sum if sama dengan sum if buka kurung. Pertama yang diminta adalah range-nya dulu teman-teman ya, range-nya. Jadi yang diminta ini adalah gaji karyawan keuangan. Jadi blok divisinya, oke, range divisinya kita kancing, titik koma, kriterianya yang diminta adalah keuangan. Oke, keuangan, titik koma, sum range atau range yang dihitung, karena yang diminta ini adalah total gaji karyawan keuangan, total gaji ya. Ini range gajinya ini kita kita blok, kemudian kita kancing karena itu yang mau dihitung, kemudian tutup kurung, kita enter. Nah, kita jadikan rupiah dulu teman-teman ya. Oke, kita lebarkan. Nah, jadi total gaji karyawan keuangan itu ada sekitar 18.100.000. Oke. Kemudian total gaji karyawan marketing yang berstatus tetap. Jadi ada dua kriteria teman-teman. Kita pakai sum if yang ada s-nya di belakangnya karena ada dua kriteria, marketing dan berstatus tetap. Oke, caranya sama dengan sum if buka kurung. Nah, yang diminta adalah sum range. Range yang akan dihitung duluan, yang diminta total gaji karyawan. Jadi total gajinya ini kita blok. Oke, kita kancing 4 titik koma, kriteria range 1, range-nya itu yang pertama adalah divisi. Oke, di range divisi ini kita kancing. Nah, di range divisi ini, divisi apa yang kita mau cari? Yang di marketing. Oke, marketing. Kemudian range yang kedua itu adalah yang berstatus tetap, berarti statusnya kita blok. Oke, setelah itu kita kancing F4 titik koma. Nah, di range status ini apa yang kita mau cari? Yaitu tetap. Oke, tutup kurung, kita enter. Nah, maka akan muncul dengan sendirinya teman-teman ya. Ini kita jadikan rupiah dulu. Oke, 8.400.000. Kemudian total upah tertinggi karyawan PT COVID-19. Total upah. Kalau tadi kan yang kita hitung adalah gaji. Ini adalah total upah yang kita hitung. Kita pakai, karena ini yang diminta adalah upah tertinggi, kita pakai max sama dengan max ke kurung, blok saja total upahnya teman-teman ya. Blok, tutup kurung, kita enter. Oke. Kemudian THP terendah karyawan PT COVID-19. Oke, kita pakai min karena terendah. Sama dengan min, buka kurung, THP. Kalau tadi kan total upah, ini THP. THP terendah, kita blok THP-nya. Jadi jangan diblok dengan totalnya. Yang ini aja, yang atas, yang sampai ini aja. Oke, kita tutup kurung, kita enter. Oke, kemudian rata-rata THP karyawan PT COVID-19. Oke, kita pakai average sama dengan average. Oke, buka kurung, blok THP-nya, cukup sampai sini aja, tutup kurung, bentar. Oke, maka dia akan menyesuaikan dengan sendirinya teman-teman. Nah, oke, mungkin cukup sekian teman-teman ya. Sangat mudah sekali teman-teman ya, bisa dipakai latihan di rumah, sangat mudah sekali. Nah, mungkin cukup sekian aja teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman ada masalah atau ada yang masih bingung seputar soal ini, bisa tulis di kolom komentar YouTube atau chat saya di WA atau di Messenger. Insya Allah saya akan bantu. Oke, sekali lagi, semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf apabila cara menjelaskan saya kurang dipahami. Semoga video ini bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.